Baik, selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kita boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena anugerah yang berasal daripadamu, kami boleh diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan, mendengar, serta memahami dari kebenaran firman Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini nantinya boleh bertumbuh dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami bertahta di dalam kerajaan surga, untuk hamba yang menyampaikan, biarlah Engkau menaruh hamba di belakang kaki salib-Mu Tuhan, sehingga yang didengar oleh jemaat-Mu yaitu adalah kebenaran firman Tuhan, bukan keegoisan dan juga pengetahuan hamba. Ini doa kami Tuhan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Baik, pembacaan Alkitab kita atau perenungan kita pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Perjanjian Baru. Diambil di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita semua dengan judul atau perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Sekali lagi selamat pagi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan diingatkan tentang bagaimana dahsyatnya daripada kuasa lidah. Kenapa di sini ditulis lidah? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita berasal dari lidah. Jika kita tidak mempunyai lidah, kita akan menjadi orang bisu. Dan kenapa saya mengambil tema atau perikop dari ayat ini? Karena menurut saya inilah yang paling sulit dilakukan oleh kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain tergantung dari penggunaan lidah kita. Kita bisa menggunakan lidah kita untuk mengutuk atau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Ia bertanya demikian,
senjata apa yang paling tajam di dunia? Lalu para muridnya menjawab, ada yang mengatakan bahwa yang paling tajam adalah pedang. Kita tahu pedang itu tajam, kita tahu pisau itu tajam. Lalu ada yang mengatakan bahwa yang paling tajam adalah samurai. Tetapi guru itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, bukan, tapi lidah. Dan kemudian ia bertanya kembali, hal kecil apa yang bisa mengakibatkan sesuatu yang besar? Mereka berkata, api, kemudi, dan juga racun. Lalu guru tersebut menganggukkan kepala dan berkata, ya, demikian pula dengan lidah. Nah, lidah itu kecil tetapi dia berpengaruh sangat besar bagi seluruh kehidupan kita, bahkan mengendalikan seluruh tubuh kita. Ia tumpul, tapi lebih tajam daripada pedang, dan ia lunak, tetapi kekuatannya lebih keras dari palu atau besi. Kita bisa melihat bagaimana lidah begitu berkuasa. Ia sulit dikendalikan di dalam kehidupan kita. Kita menyadari di dalam kehidupan kita penggunaan lidah itu belum tentu baik. Contohnya, ketika kita mengumpat, ketika kita berkata kotor, memperkatakan sesuatu yang negatif, itu adalah kuasa lidah atas hidup kita, dan itu berasal daripada si jahat. Karena dikatakan di ayat firman Tuhan ini bahwa lidah itu sama seperti nyala api, ia berasal daripada neraka. Ia dipakai oleh iblis untuk menipu kita, mengendalikan seluruh tubuh kita. Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita, tidak bisa mengendalikan lidah kita, kita juga tidak bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Lalu, bagaimana kita tahu kekuatan lidah itu? Kita bisa lihat ketika seandainya ada seseorang yang terpuruk di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Kita menggunakan lidah kita untuk memberikan motivasi, dorongan, perkataan yang baik, menguatkan kita, menguatkan mereka, maka mereka akan merasa dibangkitkan. Jelas kita bisa misalnya, di dalam kehidupan kita, kita bertemu dengan orang yang selalu berkata baik, selalu berkata yang memotivasi, yang penting, yang bermanfaat. Pasti kita merasa termotivasi, kita merasa diperbaharui, kita merasa bahwa kita bisa juga melakukan hal yang sama, kita diberkati melalui perkataan tersebut. Tetapi sebaliknya, kekuatan lidah bisa untuk membunuh, bisa untuk menjatuhkan, untuk mematikan. Hal itu juga sering kita lihat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang lain, tetapi kita lihat, cerminkan itu di dalam diri kita. Apakah sering kita berkata negatif? Apakah sering kita berkata yang kasar? Apakah sering kita menuduh, menfitnah, bergosip? Terutama bagi kita perempuan ataupun laki-laki, kita semua pernah melakukan itu. Saya ataupun saudara sekalian, kita semua pernah melakukan hal tersebut. Jika perkataan kita negatif, orang di sekitar kita akan merasa bahwa kita memiliki dampak negatif. Kita menjatuhkan mereka. Kita ketika mereka mengalami permasalahan, ketika kita memperkatakan sesuatu yang negatif, kita menjudge mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka putus asa. Lalu yang selanjutnya, di sini kita diajarkan oleh Yakobus melalui surat Yakobus ini. Yang pertama, supaya kita tidak menggunakan lidah kita sampai berkuasa atas orang lain. Alasannya kenapa? Yaitu karena kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ketika kita merasa kita lebih pandai, kita lebih baik, kita lebih berkuasa, kita menjadi guru terhadap orang lain. Apa yang diperkatakan kita akan dipertimbangkan oleh Tuhan menjadi sesuatu menurut ukuran yang lebih berat. Itu seperti yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang pertama hingga yang kedua. Lalu alasan yang kedua, karena kita semua bersalah di dalam banyak hal. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita diajar untuk mengendalikan lidah kita, sehingga dapat membuktikan bahwa kita adalah manusia yang lurus hati. Bagaimana manusia yang lurus hati? Manusia yang lurus hati adalah ketika dia menyadari bagaimana dampak kekuatan dari lidah tersebut, power dari kuasa lidah tersebut terhadap kehidupannya, tetapi dia menghindari untuk memperkatakan sesuatu yang negatif dan dia berlari pada sesuatu yang positif. Sehingga apa? Ia menyadari, hati nuraninya menyadari. Itulah orang yang tulus hati atau yang lurus hati. Nah, kita bisa melihat ada banyak perbandingan di dalam ayat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, dikatakan bahwa kita memasang kekang pada mulut kuda supaya kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita bisa tahu ketika kita menunggang kuda, seorang penunggang kuda jika tidak dikekang,
pada lidahnya, otomatis kita tidak akan bisa duduk di atasnya, kita tidak akan mampu mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian pula dengan kita, seandainya nih kita tidak bisa mengekang lidah kita, maka kita akan dibawa oleh lidah itu kepada sesuatu yang negatif, berdampak buruk, menjadi kutuk bagi kita sendiri dan orang lain. Lalu yang selanjutnya, seperti mengendalikan kapal dengan cara mengendalikan kemudi yang benar. Di situ juga diterangkan bagaimana sebuah kapal yang besar dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Lidah kita, anggota yang kecil dari bagian tubuh yang merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita, itu bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Tetapi kapal yang besar juga bisa dikendalikan oleh seorang jurumudi. Oleh karena itu lidah kita yang buas, lidah kita yang dahsyat, lidah kita yang penuh racun juga bisa dikendalikan oleh kita sebagai pemilik lidah tersebut. Ada dua pilihan di dalam menggunakan lidah. Kita menggunakannya untuk berkat atau untuk kutuk. Dan yang ketiga, kita juga diajar untuk menyadari kekuatan lidah yang mampu untuk menyembuhkan atau membunuh, menguatkan atau menjatuhkan. Karena tadi dikatakan lidah itu sama seperti api. Perkataan kecil, satu kata keluar dari bibir kita jika itu tidak baik, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Amsal mengatakan hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Lalu yang selanjutnya, kita di sini diingatkan bahwa sangat sulit mengendalikan lidah. Pada ayat yang ke-8 dikatakan lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun mematikan. Seringkali kita tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita penggunaan lidah itu luar biasa. Seandainya kita menopang teman dengan berkata sabar ketika teman kita mengalami masalah, maka itu berpengaruh besar terhadap kehidupannya. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang mampu mengekang lidah kita. Saya ataupun saudara bisa jadi tidak bisa mengendalikan lidah, tetapi kita juga punya kemungkinan, kita yakin kita itu punya kesempatan untuk mengendalikan lidah tersebut melalui apa? Pertolongan Roh Kudus. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga lidah kita atau dalam menguasai lidah kita. Yang pertama, menguasai perkataan. Seperti yang saya katakan, kita bisa menguasai perkataan kita, kita bisa melatih perkataan kita melalui perkataan-perkataan positif dan mengurangi perkataan-perkataan negatif. Yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Ingat, tukang kayu akan memotong. Tukang kayu akan mengukur 7 kali, sebanyak 7 kali sebelum ia memotong 1 kali. Itu artinya apa? Berpikir dahulu, menimbang-nimbang dahulu sebelum apa yang kita perkatakan tidak bisa kita tarik kembali. Sesuatu yang dipotong tidak bisa kita sambung kembali seperti seutuh dan sebagaimana mestinya. Lalu menghindari perkataan negatif seperti yang saya katakan tadi. Perkataan itu tidak bisa ditarik kembali. Berlatihlah menggunakan perkataan-perkataan yang positif. Lalu berpikir tadi sebelum berbicara seperti adanya. Apakah itu pantas untuk kita ucapkan? Apakah itu memberkati? Apakah itu mengandung kebenaran? Apakah itu bisa menolong? Apakah itu bisa menginspirasi? Apakah kita bisa mendengarkan dengan baik orang lain? Dan apakah itu bersifat ramah terhadap orang lain? Demikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Langit dan bumi menjadi berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau telah mengingatkan kami akan kuasa lidah yang kami miliki. Bapa, Engkau memberikan lidah kepada kami pada awalnya adalah sesuatu yang baik, tapi karena dosa kami melakukan pelanggaran dan menggunakan lidah tersebut cenderung kepada sesuatu yang negatif, yang menjadi kutuk, yang menjatuhkan bagi orang lain. Biarlah Engkau ya Tuhan mengaruniakan kepada kami kuasa Roh Kudus untuk senantiasa bekerja di dalam hati kami, dan kami boleh peka terhadap kuasa Roh Kudus tersebut sehingga kami boleh menguasai lidah dan perkataan kami. Ini doa kami Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami. Amin.